Halo, selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang koordinat Kartesius. Nah, jadi materi hari ini itu adalah koordinat Kartesius. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama yaitu tentang mengenal sistem koordinat. Nah, apa sih sistem koordinat itu? Jadi untuk definisinya, sistem koordinat Kartesius merupakan bilangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu titik yang saling tegak lurus antara satu dengan lainnya dan terletak pada satu bidang. Nah, kemudian pada diagram Kartesius itu dibagi menjadi dua sumbu. Yang pertama yaitu sumbu X. Nah, ini sumbu X atau yang mendatar, dan sumbu Y atau yang tegak. Ini sumbu Y. Nah, kemudian titik potong kedua sumbu atau titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut sebagai titik asal atau titik pusat koordinat. Nah, jadi titik O ini atau titik 0,0 itu merupakan titik pusat atau titik asal dari koordinat Kartesius. Nah, dalam koordinat Kartesius, sumbu X itu disebut sebagai absis dan sumbu Y itu disebut sebagai ordinat. Jadi, sumbu X ini adalah absis dan sumbu Y ini adalah ordinat. Nah, selain itu, dalam koordinat Kartesius, itu bentuk umumnya adalah X, Y. Di dalam kurung, X, Y ini adalah bentuk umum dari koordinat Kartesius. Oke, sebagai contoh, ini kan ada titik A. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan koordinat dari titik A ini? Nah, yang pertama yaitu kalian lihat terlebih dahulu pada sumbu X ini kalian hubungkan. Nah, titik A ini turun supaya dia ketemu sumbu X. Kemudian titik A ini juga kita hubungkan sehingga ketemu dengan sumbu Y. Nah, pada titik A, di sumbu X dia bertemu pada angka 1, dan pada sumbu Y dia bertemu pada angka 2. Sehingga koordinat dari titik A ini adalah X, Y. X-nya itu 1, Y-nya itu 2, sehingga koordinatnya adalah 1,2. Nah, jadi itu adalah contoh tentang koordinat dari titik A. Oke, selanjutnya yaitu tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik-titik pada bidang koordinat itu memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan jarak suatu koordinat titik, kalian bisa perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini sudah diberikan 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, lalu bagaimana kita menentukan jarak dari titik A, titik B, dan titik C ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, bisa kalian perhatikan. Oke, yang pertama, jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, jadi kalian lihat jarak titik A terhadap sumbu X itu berapa? Nah, 1 satuan, berarti dari sumbu X ke A itu jaraknya adalah 1 satuan. Kemudian bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, terhadap sumbu Y, titik A itu berjarak 2 satuan, jadi 1, 2. Nah, jadi terhadap sumbu Y, titik A itu berjarak 2 satuan. Lalu bagaimana koordinat dari titik A? Koordinat dari titik A, kita lihat negatif 2,1. Kenapa negatif 2?
Nah, karena titik A itu pada sumbu X dia terletak di sebelah kiri titik pusat. Jadi, di sebelah kiri itu nilai pada sumbu X itu adalah negatif. Jadi dari 0, kalau dia ke kanan kan dia positif. Kalau ke kiri berarti 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini dari sumbu Y ke titik A itu jaraknya 2 satuan, 1, 2. Kan, tetapi untuk menuliskan koordinat tetap seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini yang kalian buat. Jadi titik A ini kalian hubungkan. Nah, ketemu pada sumbu X kan negatif 2. Kemudian pada sumbu Y kalian hubungkan, ketemunya adalah 1, maka koordinatnya adalah negatif 2,1. Oke, kemudian pada titik B. Titik B memiliki jarak terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Oke, 1, 2, 3. Kemudian bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, terhadap sumbu Y 1, 2. Jadi terhadap sumbu X titik B itu jaraknya 3 satuan, terhadap sumbu Y itu 2 satuan. Nah, untuk koordinat dari titik B adalah 2,3. Ini sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya bernilai 3, maka koordinatnya ini adalah 2,3. Lalu kita lanjutkan ke titik C. Jarak titik C terhadap sumbu X, nah ini dia terhadap sumbu X 1 satuan, terhadap sumbu Y itu juga 1 satuan, sehingga koordinat dari titik C, nah ini X-nya 1 dan Y-nya negatif 1, koordinatnya adalah 1, negatif 1. Nah, jadi kedudukan titik terhadap sumbu X atau sumbu Y itu bisa kalian hitung berapa sih jarak dari sumbu Y itu ke titik B misalkan, atau dari sumbu X ke titik B. Nah, itu namanya jarak. 1, 2, 3, 3 satuan itu namanya jaraknya terhadap sumbu. Oke, selanjutnya yaitu menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Bagaimana kita menentukan kuadran dalam koordinat kartesius? Oke. Dalam koordinat kartesius itu kan terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana pada bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 kuadran. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, ini kan sumbu X, sumbu Y. Nah, ini ada kuadran-kuadrannya. Di yang pertama 1, 2, 3, 4. Ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Kenapa dihitungnya dari sini? Ya, untuk menentukan kuadran kita mulai dari ini kan 0 derajat menuju ke 90, dari 90 ke 180. Nah, dan seterusnya. Oke, untuk yang pertama yaitu kuadran 1. Ingat, kuadran 1 itu letaknya di sini. Kuadran 1. Oke, kuadran 1 koordinat X-nya positif. Nah, ini koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif, sehingga pada kuadran 1 itu koordinatnya semua positif, jadi X, Y. Tuh, pada kuadran 1 ingat koordinatnya X, Y, keduanya bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2. Pada kuadran 2 itu koordinat X-nya negatif, ini nilainya negatif. Kemudian koordinat Y-nya itu positif, sehingga pada kuadran 2 koordinatnya adalah negatif X, Y. Ingat, kuadran 2 itu koordinatnya adalah negatif X, Y. Selanjutnya pada kuadran 3, ini namanya kuadran 3. Pada kuadran 3 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif, sehingga koordinatnya menjadi negatif X, negatif Y. Jadi pada koordinat X-nya dia negatif dan koordinat Y-nya juga dia negatif, sehingga koordinat dari kuadran 3 itu negatif X,
negatif Y. Yang terakhir, pada kuadran 4, di mana pada kuadran 4 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Ini kuadran kuadran 4, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif, sehingga koordinatnya menjadi X, negatif Y. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal dalam menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Nah, soalnya tentukan kedudukan dari titik-titik pada gambar berikut terhadap bidang koordinat. Nah, di sini kan ada 4 titik. Nah, sekarang kita tentukan di mana sih letak dari titik A, titik B, titik C, dan titik D itu terhadap kuadran pada bidang koordinat. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama, titik A itu terletak pada kuadran kedua. Ingat, titik A itu terletak pada kuadran kedua. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi, titik A terletak pada kuadran 2. Lihat sekarang jaraknya. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Jarak 2 satuan terhadap sumbu X, 1, 2. Dan 1 satuan terhadap sumbu Y. Ini 1. Sehingga koordinat dari titik A itu adalah negatif 1, 2. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu titik B. Titik B itu terletak pada kuadran 1. Kemudian berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3. Dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Sehingga koordinat titik B terletak pada kuadran 1, dimana koordinat dari kuadran 1 itu kan X-nya positif, Y-nya juga positif, sehingga koordinat titik B itu adalah 3,3. Oke, selanjutnya itu titik C. Titik C ini, titik C terletak pada kuadran 4, berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan juga terhadap sumbu Y. Nah, untuk kuadran 4 koordinatnya kan X, negatif Y, sehingga maaf, ini harusnya titik C. Titik C itu terletak pada koordinat 2, negatif 2. Oke, selanjutnya yaitu titik D. Nih, titik D terletak pada kuadran 3, berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan 1 satuan terhadap sumbu Y. Diingat, kuadran 3 itu koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif, sehingga maaf, ini harusnya D ya. Jadi koordinat titik D itu adalah negatif 1, negatif 1. Nah, itu adalah contoh soal dalam menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang kedudukan titik terhadap titik asal. Nah, jadi kan kalian sudah tahu tadi titik asal itu adalah 0,0 atau perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, selalu mengacu pada titik pusat, yaitu titik O dengan koordinat 0,0. Ingat, dalam menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal selalu mengacu pada titik pusat. Kalian hanya fokus nanti kepada titik pusatnya. Oke, lihat ini titik pusatnya, yaitu O 0,0. Nah, di sini juga sudah diberikan dua buah titik yang nantinya akan kita tentukan
kedudukannya terhadap titik asal. Yang pertama, untuk menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal yaitu dengan menggunakan koordinat 0,0 atau titik O sebagai acuannya. Nah, untuk menentukan kedudukan titik, kita akan gunakan atau biasanya kita akan bergerak ke kanan atau ke kiri serta ke atas atau ke bawah. Ini ke kanan atau ke kiri serta ke atas atau ke bawah. Biasanya ke kanan dan ke kiri itu terhadap sumbu Y, dan ke atas atau ke bawah itu terhadap sumbu X. Oke, misalkan yang ingin kita tentukan kedudukannya yaitu adalah titik A. Nah, titik A, kedudukan titik A terhadap titik asal yaitu berjarak 2 satuan ke kiri, 1, 2, dan 2 satuan ke bawah, 1, 2. Nah, jadi koordinat dari titik A itu adalah negatif 2, negatif 2, negatif 2. Ini ke kiri dia, 1, 2, bergerak ke kiri, dan ke bawah juga 1, 2, 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, begitu pula pada titik B. Nah, menentukan kedudukan titik B terhadap titik asal yaitu dia berjarak 1 satuan ke kanan atau bergerak 1 satuan ke kanan dan bergerak 2 satuan ke bawah, 1, 2. Oke, ini 1, 2 di titik asalnya. Nah, ke kanannya 1, ke bawah, ke atas maksudnya, bukan ke bawah, ke atasnya bergerak 2, 1, 2 dari titik asal. Nah, bisa kalian pahami? Oke, selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap titik asal. Nah, dalam bagian contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan kedudukan dari titik-titik pada gambar di bawah ini terhadap titik asal O, itu 0,0. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah titik yang akan kita tentukan kedudukannya terhadap titik O atau titik pusatnya. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama yaitu titik A. Titik A terhadap jarak titik A terhadap titik O yaitu 2 satuan ke kiri, 1, 2, dan 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, ini titik O nya sebagai pusat, berarti kan dari sini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri dan ke atas, serta koordinat dari titik A, ingat X, Y, min 2, 5. Kemudian titik B yaitu 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Jadi 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas dengan koordinat titik B yaitu 3,4. Selanjutnya yaitu titik C. Nah, kedudukan atau jarak titik C terhadap titik O, 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, sehingga koordinatnya adalah 1,2. Kemudian titik D. Nah, titik D terhadap titik asal D, 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke bawah, sehingga koordinat dari titik D itu adalah
Ingat, X dulu baru Y, jadi 4, negatif 2. Terakhir yaitu titik E. Kedudukan titik E terhadap titik pusat, jadi 1, 2, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, sehingga koordinat dari titik E yaitu negatif 2, negatif 1. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan titik terhadap titik tertentu. Nah, kalau tadi terhadap titik asal, nah sekarang terhadap titik tertentu. Nah, bagaimana cara menentukan? Nah, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu yaitu dengan menggunakan titik acuan atau titik tertentu tersebut sebagai titik pusatnya, atau dengan membuat sumbu X dan sumbu Y melalui titik koordinat A, B atau titik koordinat tertentu yang sudah kita tentukan. Oke, perhatikan pada gambar di samping. Nah, ini kan misalkan ada titik B dan titik A. Nah, kalau titik pusat itu kan ini 0,0. Nah, sekarang kalau misalkan menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, kita akan menggunakan salah satu titik A atau titik B ini yang akan menjadi titik pusatnya. Nah, maka misalkan kita gunakan titik B sebagai titik pusatnya atau titik tertentunya. Ini kan titik tertentu. Nah, sekarang yang akan kita tentukan kedudukannya adalah titik A. Jadi kita akan menentukan kedudukan titik A terhadap titik B. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian harus menjadikan titik B tersebut sebagai titik pusatnya, atau buat sumbu X dan sumbu Y melalui titik B. Jadi ini adalah sumbu X atau sumbu Y yang baru, karena kita kan ingin menentukan kedudukan titik A terhadap titik B. Kalau terhadap titik asal, ya ini tetap gunakan. Kalau terhadap titik B, berarti kita buat sumbu X dan sumbu Y yang baru. Nah, ini X aksen dan Y aksen. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru melalui titik tertentu tersebut, atau kita misalkan dengan titik B, selanjutnya adalah menentukan jaraknya, jarak titik A terhadap titik B. Nah, jadi ini yang kalian perhatikan, harus sumbunya, sumbu X dan sumbu Y yang baru. Maka kedudukan titik A terhadap titik B yaitu, nah ini kita gunakan ini 1, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, sehingga koordinat dari titik A terhadap titik B itu adalah berapa? Ini 1, 2, X nya itu min 2 atau negatif 2, dan Y nya karena dia ke bawah 1 maka negatif 1. Koordinat dari titik A yaitu negatif 2, negatif 1. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah menemukan kedudukan titik terhadap titik tertentu, nah ini dia, kalian buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, baru kalian tentukan jarak dari titik apa yang kalian ingin cari terhadap titik yang sudah kalian buatkan sumbu-sumbu yang baru. Oke, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Oke, soalnya adalah tentukan kedudukan dari titik-titik A, B, D, dan E pada gambar di bawah ini terhadap titik C. Berarti titik A, titik B, titik D, dan titik E ini kalian tentukan kedudukannya terhadap titik C. Bagaimana caranya? Nah, ini kan Bapak bahas. Yang pertama, tentunya kalian jadikan titik C tersebut sebagai titik pusatnya, yaitu dengan membuat sumbu X dan sumbu Y melalui titik C tersebut. Nah, sehingga
sumbu X yang baru dan sumbu Y yang baru dengan titik pusatnya yaitu titik C dengan koordinat 1,2. Jadi ini adalah titik pusat yang baru atau sumbu X dan sumbu Y yang baru. Nah, tinggal sekarang kita menentukan yang pertama itu jarak titik A terhadap titik C, yaitu 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Nah, jadi koordinat dari titik A terhadap titik C yaitu, nah ini kan Y-nya positif, nah ini X-nya negatif, sehingga X-nya tadi berapa? Ini min 3 dan Y-nya ini adalah 3. Maka koordinat dari titik A terhadap titik C, ini adalah titik A ya. Titik A terhadap titik C yaitu negatif 3,3. Selanjutnya, jarak titik B terhadap titik C. Nah, ini titik B terhadap titik C. Berarti 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas dengan koordinat, ini titik B, koordinat titik B itu adalah 2,2. Kemudian titik D terhadap titik C. Nah, 1, 2, 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah, sehingga koordinat dari titik D itu adalah 3, negatif 4. Yang terakhir titik E terhadap titik C. Nah, kita hitung 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke bawah, sehingga ini kan dia letaknya di kuadran 3, berarti koordinatnya negatif dan negatif. Ini adalah negatif 3 X-nya dan Y-nya juga negatif 3. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi kita bicarakan tentang titik, sekarang bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalian perhatikan yang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3: sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Yang pertama kita bahas dulu kedudukan garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong. Nah, untuk memahami kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ada titik garis P dan juga ada garis Q. Nah, sekarang bagaimana kedudukan dari garis P dan garis Q ini jika yang kita inginkan dia adalah sejajar? Kira-kira terhadap sumbu apa garis P dan garis Q ini sejajar? Nah, jadi garis P dan garis Q itu sejajar dengan sumbu X. Ingat, sejajar itu kan dia tidak memiliki titik potong. Nah, ini garis P, ini garis Q, ini sumbu X. Nah, kan dia tidak mungkin berpotongan, sehingga garis P dan garis Q itu sejajar dengan sumbu X. Oke, selanjutnya, nah ini ada garis R dan ada garis S. Nah, bagaimana kedudukan garis R dan garis S ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka yang kita inginkan itu kan yang sejajar. Maka garis R dan garis S ini itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau tadi garis P dan Q sejajar dengan sumbu X, nah garis R dan garis S ini sejajar dengan sumbu Y. Oke, itu kedudukan garis sejajar. Selanjutnya yaitu kedudukan garis tegak lurus.
Nah, dua garis yang saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Untuk memahami kedudukan garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Oke, seperti yang tadi, ada garis P dan ada garis Q. Nah, sekarang yang kita inginkan itu kan tegak lurus. Lalu garis P dan garis Q ini tegak lurus dengan sumbu apa? Nah, garis P dan garis Q itu dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi kan dua garis yang tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Garis P dan garis Q itu tegak lurus dengan sumbu Y. Jika kalian hitung ini sudutnya, dia pasti 90 derajat. Ini juga. Kemudian kalau garis R dan garis S tadi, kira-kira dia tegak lurus dengan sumbu apa? Nah, pasti kalian sudah tahu jawabannya tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis R dan garis S ini dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, selanjutnya yaitu menentukan luas daerah dalam koordinat kartesius. Nah, bagaimana kita menentukan luas daerah dalam koordinat kartesius? Oke, langkah-langkahnya bisa kalian perhatikan pada di bawah ini. Yang pertama yaitu menggambar titik-titik yang diketahui pada bidang koordinat. Yang kedua, hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi suatu bentuk bangun datar. Yang ketiga, kalian tentukan panjang sisi maupun komponen lainnya tergantung bangun datar apa yang terbentuk. Yang keempat, baru kalian menentukan rumus luas daerahnya dulu agar bisa menentukan berapa luas daerahnya. Nah, yang kelima itu dia, baru kalian menentukan luas daerah bangun datar tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan luas daerah dalam koordinat kartesius, bisa kalian perhatikan contoh berikut. Contoh soal. Diketahui suatu titik koordinat A negatif 2,3, koordinat titik B 1,3, koordinat titik C 1, negatif 1, dan koordinat titik D negatif 2, negatif 1. Tentukan luas daerah dari bangun datar yang dibentuk. Nah, kalian ingat langkah yang pertama tadi, kalian harus menggambar titik-titik yang diketahui ini pada bidang koordinat. Nah, maka titik-titik ini jika kita gambarkan pada bidang koordinat akan menjadi seperti ini. Nah, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, ini adalah titik A negatif 2,3, negatif 2,3. Kemudian titik B 1,3. Kemudian titik C 1, negatif 1, dan titik D negatif 2, negatif 1. Nah, langkah pertama sudah kalian lakukan. Langkah yang kedua, hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu bangun datar. Kalian hubungkan dari titik A ke titik B, C, D ke A lagi. Kira-kira bangun datar apa yang terbentuk? Ya, jawabannya adalah bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang yang terbentuk. Sekarang baru kita hitung berapa sih panjang sisinya, berapa sih lebar sisinya, supaya kita bisa menentukan luas daerah yang terbentuk. Ternyata panjang sisinya itu adalah 3 satuan dan lebar sisinya adalah 4 satuan. Nah, rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ini panjangnya, DC ini adalah panjangnya, dan CB ini adalah lebarnya, sehingga luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar.
3 satuan kali 4 satuan sama dengan 12 satuan. Jadi untuk menentukan luas daerah itu tergantung bangun datar apa yang terbentuk. Kemudian cari rumus luasnya, baru hitung berapa luas daerah yang terbentuk. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah Bapak berikan. Nah, untuk lebih jelasnya atau kalian bisa memahami materi yang Bapak jelaskan tadi, kalian buat latihan soal ini pada buku latihan kalian. Jadi ingat buku latihannya. Ini bisa kalian coba untuk lebih memahami bagaimana sistem koordinat kartesius tersebut. Nah, ini harus kalian kerjakan pada buku latihan. Jadi ini hanya latihan soal. Untuk tugasnya nanti akan Bapak kirimkan berupa link yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi Bapak akan berikan soal itu pada Google Form atau link Google Form. Kalian kerjakan, tapi bukan langsung menjawab. Kalian harus membuat bagaimana cara mengerjakan soal yang ada pada Google Form tersebut. Ingat, bukan hanya jawaban saja yang kalian klik, tapi cara mengerjakan juga harus kalian tulis di kertas lempiran atau double folio. Kemudian cara menjawab itu kalian foto, baru kirimkan lagi ke classroom. Nah, itu nanti juga akan menjadi penilaian. Walaupun kalian menjawab kalian benar semua, tapi kalau tanpa orak-orek itu akan Bapak kurangi nilainya. Nah, jadi sekian penjelasan dari Bapak. Tugas juga sudah Bapak jelaskan. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah, dan ingat selalu cuci tangan. Bersama kita harus menjaga kesehatan, dan bersama juga kita harus taklukkan COVID-19. Selamat belajar. Terima kasih.